Rusia mengatakan serangan udara pasukannya memusnahkan 3 peleton M777, 1 peleton HIMARS, dan 150 pasukan lawan di Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov mengatakan, pasukan Rusia yang melakukan operasi militer khusus di Ukraina telah memusnahkan 3 peleton howitzer M777 buatan AS dan 1 peleton sistem roket peluncuran ganda HIMARS pada Kamis kemarin. Serangan oleh penerbangan taktis operasional dan juga militer pasukan roket dan artileri menghantam pos komando Batalion Brigade Tank 1 Ukraina di dekat desa Vasyoloye, Republik Rakyat Donetsk. 3 peleton artileri howitzer M777 buatan AS di daerah Velikaya Kostromka, wilayah Dneprovskoye dan juga Yavkino di wilayah Nikolaev, dan 1 peleton sistem peluncuran roket ganda HIMARS di dekat pemukiman Berezhnegovadoye di wilayah Nikolaev. Menurut juru bicara itu, pasukan dan peralatan militer dari unit Brigade Mekanik ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah pemukiman Gusinka di wilayah Kharkiv, Brigade Mobil ke-46 dari pasukan bersenjata Ukraina di Belgorka dari wilayah Kherson, serta 72 unit artileri, pasukan dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 138 wilayah juga telah diserang. Selain itu, 4 depot amunisi dan juga senjata Angkatan Bersenjata Ukraina telah dihancurkan di daerah pemukiman Monasinovka di wilayah Kharkov dan juga Poltavka dan juga Olgovskoye di wilayah Zaporizhia. Masih di Zaporizhia, 2 unit tentara Ukraina dan legiun asing kehilangan hingga 150 personilnya akibat dari serangan pasukan dirgantara Rusia. Senjata presisi tinggi Angkatan Udara Rusia juga menggempur titik penempatan sementara milik unit Brigade Infanteri Bermotor ke-65, Batalion Pengawal ke-19 dan tentara bayaran legiun asing di dekat kota Zaporizhia. Angkatan Bersenjata Ukraina juga menderita kerugian sebanyak 150 militan dan 19 peralatan militer. Terpisah, juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan status operasi militer khusus Rusia tetap tidak berubah setelah mobilisasi parsial diumumkan. Peran Amerika di balik pasukan neo-Nazi Ukraina terbongkar. Ratusan tentara Ukraina tewas akibat serangan udara pasukan dirgantara Rusia VKS di sejumlah wilayah pada Minggu 18 September. Di antaranya, korban tewas terdapat sejumlah anggota unit milisi resimen Kraken berhaluan neo-Nazi. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan udara pasukan dirgantara Rusia menghantam Oblast, Provinsi Donetsk, Kharkiv, Mykolaiv, dan Zaporizhia. Dengan rudal presisi tinggi, militer Rusia menghancurkan sejumlah basis pasukan Ukraina, yakni Brigade Serangan Udara ke-29 dan ke-79, termasuk juga unit pasukan neo-Nazi dan resimen Kraken. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap jika resimen Kraken adalah unit milisi yang mendapat pendidikan dari militer Amerika Serikat. Resimen Kraken berisi para sukarelawan yang dibentuk oleh para veteran Batalion Azov, unit militer neo-Nazi Garda Pertahanan Nasional Ukraina. Pasukan Rusia dari darat dan udara menghantam pangkalan tentara bayaran asing dari kampanye militer swasta Amerika dan Batalion Nasional Kraken di wilayah Kramatorsk dan juga Mykolaiv, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 47 unit artileri, tenaga dan peralatan militer dihancurkan di 127 distrik. Selain itu, beberapa pos komando Ukraina dilikuidasi selama operasi. Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengungkap serangan rudal menghantam 3 basis komando pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU. Tak hanya mengandalkan serangan udara, pasukan dirgantara Rusia juga mendapatkan dukungan dari unit pasukan artileri Angkatan Darat. Aksi militer Rusia juga menyasar Mykolaiv, Kharkiv, Zaporizhia, dan juga Donetsk. Serangan oleh penerbangan taktis operasional dan juga tentara, pasukan rudal dan artileri menghantam titik kontrol dan koordinasi serangan rudal kelompok Primorie di wilayah Surino di wilayah Mykolaiv, di mana 3 titik kontrol Angkatan Bersenjata Ukraina di distrik Serovony Oskol di wilayah Kharkiv, Persotravneve dari wilayah Zaporizhia, dan juga Siversk dari Republik Rakyat Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia hadapi koalisi Ukraina, Amerika, dan juga NATO. Pasca perintah mobilisasi parsial yang diinstruksikan Presiden Vladimir Putin, Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu mengungkap jika pasukan militer Rusia tak cuma berperang melawan tentara Ukraina. Pernyataan Shoigu tak lepas dari dukungan Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Diungkapkan Shoigu, Angkatan Bersenjata Ukraina sudah hampir kehabisan senjata buatan Uni Soviet. Oleh karena itu, hampir seluruh alat utama sistem persenjataan atau alutsista militer Ukraina adalah pasokan dari Amerika dan negara-negara NATO. Di mana fakta ini disebut Shoigu adalah perang melawan kolektivitas Ukraina, Barat, dan NATO. Saya tidak bisa untuk tidak menekan fakta bahwa hari ini kami tidak hanya berperang dengan Ukraina, tentara Ukraina bersama dengan Barat secara kolektif. Pada titik ini kami benar-benar berperang dengan Barat secara kolektif dan dengan NATO, atau sebaliknya dengan NATO dan dengan Barat kolektif, katanya. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, Putin memastikan
pengerahan pasukan cadangan secara parsial ke Palagir Ukraina dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Bisnis Standar Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, VSRF mengerahkan 300.000 pasukan cadangan ke Ukraina. Putin dengan tegas mengatakan dalam pidatonya pada Rabu 21 September 2022, Rusia akan mengerahkan sumber daya apapun untuk melindungi rakyat dan kedaulatannya, tak terkecuali untuk mengamankan negara-negara proksi dan sekutunya. Pernyataan Putin ini sekali lagi diyakini Amerika dan NATO sebagai ancaman pengerahan senjata nuklir, sebab Putin memastikan jika penggunaan senjata nuklir dalam perang Ukraina bukan cuma gertakan semata. Eskalasi terjadi di konflik Ukraina, AS minta Rusia tanggung jawab. Perang Rusia-Ukraina yang semakin memanas membuat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menuntut pertanggungjawaban Presiden Rusia Vladimir Putin. Blinken menuduh Putin memperkeruh suasana dengan mobilisasi militer dan merencanakan referendum di wilayah Ukraina yang dikuasai oleh Rusia. Tatanan internasional yang kami kumpulkan di sini ditegakkan sedang dicabik-cabik di depan mata kami, kata Blinken.